Universitas Budi Luhur (UBL) menggelar Jambore Nasional Bank Sampah (JNBS) 2022, mulai 14 sampai 17 September. Dengan melibatkan berbagai masyarakat, komunitas dan pegiat bank sampah se-Indonesia. Rektor UBL, Wendy Usino mengatakan, kegiatan tersebut menjadi tempat berkumpul, berbagi, serta bertukar pikiran tentang ide-ide positif tentang pengetahuan lingkungan. Sekaligus menjadi bagian dari pelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Usino, Rektor Universitas Budi Luhur. Pada hari ini tanggal 14 September 2022, di Universitas Budi Luhur sedang menyelenggarakan Jambore Nasional Bank Sampah yang mengundang para pegiat lingkungan, khususnya pengelola bank sampah, untuk bersilaturahmi, bertukar pikiran, sharing pengalaman, dan lain-lain sambil belajar juga untuk bagaimana mengelola bank sampah dengan baik. Dengan mengundang para pegiat yang berbagi ilmu untuk best practice yang sudah mereka lakukan terhadap upaya melestarikan lingkungan. Kenapa itu kami perlu lakukan? Karena Universitas Budi Luhur sangat concern dengan lingkungan. Oleh karena itu, Universitas Budi Luhur mempunyai bank sampah yang menjadi pusat edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar, untuk bagaimana mengelola sampah dari rumah sehingga tidak terjadi pembuangan sampah yang tidak tepat. Yang kedua adalah kita punya pusat studi lingkungan, dan kemudian kita punya pusat studi kendaraan listrik yang juga menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan atau zero emission. Untuk kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 14 sampai tanggal 17 September. Tercetusnya dari Bank Sampah Budi Luhur berdiskusi dengan Perbanusa, Persatuan Bank Sampah Nusantara, berpikir bahwa alangkah baiknya jumlah bank sampah di Indonesia yang sekitar 11.000 itu berkumpul, bertemu untuk saling berbagi pengalaman. Dan sebagai inisiator dari bank sampah untuk melakukan pertemuan, ajang berdiskusi itu, maka Budi Luhur bekerjasama dengan PT Pegadaian menyelenggarakan Jambore Nasional Bank Sampah, sehingga alhamdulillah peristiwa itu bisa kita laksanakan, dan juga kita melakukan edukasi, mengundang anak-anak SD, SMP, SMA, SMK untuk mereka ikut lomba dengan konsep milenial, membuat TikTok, bagaimana upaya mereka mensosialisasikan peduli lingkungan, peduli sekitar, dan juga tentunya lomba melukis, mural, dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Jadi sebagai pusat edukasi mengenai pengolahan sampah, kami juga melibatkan masyarakat serta anak-anak sekolah. Nah, sebagai sebuah hasil inisiatif dari Bank Sampah Budi Luhur, tentunya kami ingin Jambore Nasional ini akan berlangsung terus dan berkelanjutan. Sebagai Jambore Nasional Bank Sampah pertama yang diselenggarakan oleh Universitas Budi Luhur, kami ingin nantinya Jambore Nasional Bank Sampah berikutnya kita selenggarakan di daerah yang mungkin perlu kita giatkan kegiatan bank sampahnya, dan juga mungkin akan menjadi sebuah kegiatan besar dengan inisiatif menyelenggarakan Jambore internasional, ya kan? Jadi mengundang beberapa negara yang juga concern dengan problem lingkungan dan problem sampah, yang kita akan ajak untuk bergabung baik dari negara maju pun negara-negara berkembang. Dan mudah-mudahan itu bisa kita lakukan di daerah-daerah yang mempunyai spot wisata yang baik, sehingga banyak dari perwakilan negara lain untuk hadir dalam Jambore Bank Sampah Internasional nantinya. Itu harapan kami. UBL merupakan instansi pendidikan yang aktif dalam pengelolaan kampus ramah lingkungan melalui Bank Sampah UBL, sebagai wadah pengelolaan sampah dan tempat sosialisasi lingkungan di masyarakat.
Bahkan UBL punya bank sampah yang menjadi pusat edukasi kepada masyarakat, bagaimana mengelola sampah dari rumah. Sehingga tidak terjadi pembuangan sampah tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur, salam semangat Bank Sampah Budi Luhur. Nama saya Umi Tuti Asmawi, saya koordinator Bank Sampah Budi Luhur Universitas Budi Luhur. Alhamdulillah, hajat kami yang memang kami sudah pendam selama kurang lebih 2 tahun terwujud hari ini, mengadakan Jambore Nasional Bank Sampah 2022. Memang ini perdana dilaksanakan di Indonesia. Kita juga sangat bersyukur ternyata antusias masyarakat penggiat lingkungan baik dari segi sub bidang pendidikan itu juga sangat banyak banget. Hari ini saja kita sudah kedatangan tamu dari Sabang sampai Merauke yang kurang lebih sekitar 300 sampai 400 orang itu dari Sabang sampai Merauke penggiat lingkungan dan pengelola bank sampahnya saja. Untuk dari pendidikan saja, hari ini yang datang kurang lebih sekitar hampir 1000. Ini perdana. Semua kegiatan yang ada di Jambore Nasional Bank Sampah ini memang semuanya bertemakan lingkungan. Jargon dari Jambore Nasional Bank Sampah 2022 saja itu memang wujudkan bumi sebagai rumah bersama. Harapan ke depan dengan adanya Jambore Nasional Bank Sampah ini, kita bisa menjadi saudara yang saling melengkapi untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan, berbagi pengalaman, menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap sesama dan lingkungan supaya bisa memelihara bumi ini tetap lestari, menciptakan lingkungan bersih dan sehat yang akhirnya akan menumbuhkan jiwa-jiwa yang kuat dan tunas bangsa yang profesional serta tumbuh kepedulian terhadap lingkungan, keluhuran budi dan kebudiluhuran. Ini semua atas prakarsa teman-teman sendiri datang ke sini, mereka dengan akomodasi itu biaya mereka sendiri. Di sini insya Allah kita ingin melayani dengan baik. Jadi di sini ada penginapan bagi teman yang tidak tahu penginapan di luar. Selain menginap di sini, insya Allah kita berikan konsumsi sehari 3 kali makan. Dan di sini banyak sekali program-program kegiatannya. Ada lokakarya seputar lingkungan, pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah lingkungan, pengelolaan bank sampahnya. Ada talk show sekolah adiwiyata, ada selling seputar lingkungan. Itu juga workshop. Jadi ada, selain kita mendapatkan teori, juga kita akan edukasi praktek. Jadi tidak hanya dengan bahasa lisan kita berbagi, tapi juga kita dengan praktek untuk berbagi supaya mudah diserap oleh seluruh peserta. Harapan ke depan saat mereka pulang itu nanti mereka benar-benar mendapatkan ilmu, wawasan, pengalaman yang dibutuhkan. Untuk apa? Untuk disampaikan laporannya kepada para pemangku wilayah, dan yang paling utama adalah mereka dapat merealisasikan ilmu-ilmu yang mereka dapat di sini untuk diterapkan di lingkungan mereka masing-masing sesuai dengan SDM yang bersangkutan, dengan potensi lingkungannya dan sumber daya secara keseluruhan dapat berkolaborasi yang akhirnya akan menyebar kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Tidak ada kesulitan lagi. Program unggulan dari kegiatan ini adalah tentang bagaimana kita menumbuh kembangkan bank sampah yang tidak hanya menjadi pesaing pengepul. Karena bank sampah itu intinya adalah wadah masyarakat untuk belajar bersama, merubah pola pikir perilaku menjadi lebih baik, sehingga tumbuh kesadaran peduli terhadap sesama dan lingkungan. Itu yang paling utama. Karena yang namanya bank sampah perlu digarisbawahi, bank sampah itu utamanya di luaran itu kan bilangnya modalnya uang, tidak. Yang dibutuhkan modal utama mendirikan bank sampah adalah 1 juta, sabar, jujur, dan tawakal. Satu lagi, bergerak tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Karena saat lelah itu kita alami, begitu kita lillahi ta'ala ikhlas dengan kesabaran yang tiada batas, lelah itu akan menjadi berkah yang melimpah. Harapan ke depan yang selama ini memang kita sangat dengar bahwa banyak sekali pengelola lingkungan bank sampah yang ribuan, ada 11.000 lebih seantero Nusantara ini, tapi mereka banyak yang mati suri, hanya berapa persen saja yang hidup berkelanjutan. Habis ini kita bisa berkolaborasi
saling membantu, menyemangati, tidak hanya secara teori tapi kita bisa duduk bersama, saling menutupi puzzle yang ada supaya bisa menggerakkan seluruh bank sampah yang ada di Indonesia, yaitu 11.000 harus hidup semua, insya Allah 2025 bisa terwujud Indonesia bebas sampah. Adapun beberapa komunitas dan pegiat lingkungan yang akan terlibat yaitu dari Bank Sampah se-Indonesia, Gamma Waste, Lion International, Perbanusa, Pilah Sampah, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Trash Hero, Lingkungan Siapa, dan masih banyak lagi. Sementara maskot Jambore Nasional Bank Sampah 2022 memiliki filosofi, yaitu, pertama, bumi, sesuai tema, wujudkan bumi sebagai rumah bersama, menggambarkan rumah manusia yang sedang dalam kondisi yang memprihatinkan diakibatkan kurangnya kesadaran dalam diri manusia. Bumi yang kita panggil sebagai rumah semakin lama semakin mengalami kerusakan. Kedua, lumba-lumba yang terjerat rantai sampah, merupakan representasi kondisi makhluk dan alam yang mengalami kerusakan akibat dari ulah manusia. Maskot tersebut merupakan hasil prakarya Panitia JNBS 2022 sebagai bentuk komitmen memberikan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Pegadaian. Rangkaian kegiatannya seperti lokakarya pengelolaan sampah berkelanjutan, kegiatan bersih-bersih serempak di seluruh dunia, Festival Jajanan Nusantara, workshop sekolah adiwiyata dan dimeriahkan grup band Gigi.